Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua, para pejuang kesehatan yang saya banggakan. Pernahkah Bapak dan Ibu merenung sejenak, menatap telapak tangan yang penuh dengan obat-obatan warna-warni yang harus diminum setiap hari? Di satu sisi, obat itu meredakan nyeri lutut atau jempol kaki yang cenat-cenut karena asam urat. Tapi di sisi lain, ada perasaan was-was. Ada ketakutan yang mengintip di sudut hati. Sampai kapan saya harus minum obat ini? Apakah ginjal saya kuat menahan gempuran bahan kimia ini selama bertahun-tahun? Bapak dan Ibu tidak sendirian merasakan kegelisahan itu. Faktanya, banyak sekali lansia yang datang ke ruang praktik saya bukan karena asam uratnya yang parah, melainkan karena ginjalnya yang sudah menjerit lelah. Mereka ingin sembuh dari nyeri sendi, tapi mereka menukarnya dengan kesehatan ginjal. Sungguh, sebuah pertukaran yang sangat merugikan. Hari ini, saya ingin membawa kabar baik. Kabar yang mungkin akan menjadi titik balik bagi kesehatan Bapak dan Ibu. Tuhan menciptakan tubuh kita dengan kemampuan menyembuhkan diri yang luar biasa. Dan Tuhan juga menumbuhkan tanaman-tanaman di sekitar kita sebagai penawarnya. Kita hanya perlu tahu caranya. Selamat datang kembali di rumah kita, bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya, Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur dan terhormat bisa kembali menemani waktu santai. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah rahasia dapur yang sering diremehkan. Dua bahan alami yang aromanya harum, harganya murah, tapi kekuatannya dalam mengusir kristal asam urat bisa diadu dengan obat-obatan mahal tanpa risiko merusak ginjal tercinta. Sebelum kita mulai meracik ramuan penyembuh ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kondisi kaki hari ini? Apakah masih terasa kaku saat bangun tidur, atau sudah bisa melangkah ringan? Saya ingin Bapak dan Ibu menuliskan sebuah komitmen di kolom komentar. Silakan ketik kalimat ini dengan penuh keyakinan. Saya siap bebas nyeri, ginjal saya sehat, dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Melihat komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh penjuru Indonesia selalu memberikan energi positif yang luar biasa bagi saya. Bapak dan Ibu, banyak sekali kesalahpahaman atau mitos yang beredar tentang asam urat ini. Ada yang bilang, asam urat itu penyakit orang kaya yang kebanyakan makan enak. Padahal, petani di desa yang makannya sederhana pun bisa kena. Ada juga yang bilang, kalau lagi bengkak merah, harus dipijat supaya uratnya lemas. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan tegas. Memijat sendi yang sedang meradang karena asam urat adalah kesalahan fatal yang bisa merusak jaringan sendi selamanya. Dan mitos terbesar adalah, asam urat hanya bisa sembuh dengan obat warung pereda nyeri. Padahal, obat warung itulah yang seringkali menjadi pintu gerbang menuju kerusakan ginjal permanen. Mari kita bercermin dari sebuah kisah nyata yang dialami oleh pasien saya. Mari kita panggil beliau Bapak Burhan, usia 65 tahun. Pak Burhan adalah sosok yang pekerja keras. Beliau mantan sopir truk yang tangguh. Selama bekerja puluhan tahun, beliau punya kebiasaan buruk. Setiap kali lutut atau kakinya terasa nyeri dan linu, beliau langsung mampir ke warung pinggir jalan, membeli jamu pegal linu bungkusan, atau obat nyeri yang dijual bebas tanpa resep. Beliau minum itu. Dan ajaib, 15 menit kemudian, nyerinya hilang. Beliau merasa sakti, merasa sehat. Kebiasaan ini berlanjut sampai masa pensiun. Pak Burhan tidak pernah menjaga makan. Jeroan, sate kambing, emping, semua dilahap. Karena beliau merasa punya senjata andalan, yaitu obat warung tadi. Sampai suatu pagi yang kelabu, Pak Burhan bangun tidur dengan kondisi yang mengerikan. Seluruh badannya bengkak, matanya sembab nyaris tertutup. Dan saat beliau mencoba buang air kecil, tidak ada air yang keluar setetes pun. Pinggangnya sakit luar biasa, seperti dipukul palu godam. Keluarga panik dan membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaannya membuat hati saya miris. Kreatinin beliau, yaitu angka yang menunjukkan racun ginjal, melonjak sangat tinggi. Ginjal Pak Burhan mengalami gagal ginjal akut. Ternyata,
Obat-obatan pereda nyeri yang beliau minum selama bertahun-tahun telah menggerus saringan ginjalnya, sementara kristal asam urat yang tidak pernah diobati akarnya telah menumpuk menjadi batu besar di saluran kemihnya. Pak Burhan menangis di hadapan saya. Beliau menyesal. "Dokter, saya pikir saya mengobati penyakit saya. Ternyata saya malah membunuh ginjal saya." Bapak dan Ibu, kisah Pak Burhan ini adalah tamparan keras bagi kita. Rasa nyeri yang hilang karena obat pereda nyeri bukanlah tanda kesembuhan. Itu hanya manipulasi. Di dalam sana, kristal asam urat tetap ada, bahkan semakin banyak, menusuk-nusuk sendi dan ginjal Bapak Ibu dalam diam. Jangan sampai kita menunggu jatuh dulu, baru mau berubah. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh Bapak dan Ibu saat asam urat menyerang? Dan mengapa ini sangat berbahaya bagi ginjal? Mari saya jelaskan dengan analogi yang sangat sederhana agar mudah dibayangkan. Bayangkan tubuh Bapak Ibu adalah sebuah rumah. Di rumah itu ada keran air dan ada saluran pembuangan air. Keran air adalah makanan yang Bapak Ibu makan, yang mengandung zat purin. Saluran pembuangan adalah ginjal Bapak Ibu. Asam urat sebenarnya adalah zat sisa, sampah yang wajar ada. Dalam kondisi normal, sampah ini dibuang lewat saluran pembuangan ginjal bersama air seni. Masalah muncul ketika dua hal terjadi. Pertama, keran airnya dibuka terlalu besar. Bapak Ibu makan jeroan, makan daging merah berlebihan. Kedua, dan ini yang paling sering terjadi pada lansia, saluran pembuangannya mampet. Fungsi ginjal Bapak Ibu sudah menurun karena usia, sehingga tidak bisa membuang sampah asam urat secepat anak muda. Akibatnya apa? Sampah asam urat itu meluap. Dia tidak bisa keluar. Karena dia tidak bisa keluar, dia mencari tempat untuk parkir di dalam tubuh. Tempat parkir favoritnya adalah sendi-sendi yang dingin, seperti jempol kaki, lutut, dan jari tangan. Di sana, asam urat ini berubah wujud. Dia tidak lagi berbentuk cairan, tapi mengkristal menjadi jarum-jarum tajam mikroskopis. Bayangkan, ada ribuan pecahan kaca kecil yang tajam di dalam engsel pintu Bapak Ibu. Setiap kali engsel itu digerakkan, pecahan kaca itu menggores daging di sekitarnya. Itulah rasa nyeri luar biasa yang Bapak Ibu rasakan. Merah, bengkak, panas, itu adalah tanda daging. Bapak Ibu sedang terluka parah di dalam sana. Ada 3 bahaya utama jika kondisi ini dibiarkan atau hanya diredam dengan obat anti nyeri. Bahaya pertama adalah erosi tulang. Jarum-jarum kristal itu perlahan-lahan memakan tulang rawan sendi. Lama-kelamaan, tulang Bapak Ibu bisa keropos dan bentuk kakinya berubah menjadi bengkok. Bahaya kedua adalah munculnya tofus. Pernahkah Bapak Ibu melihat benjolan-benjolan keras berwarna putih, kekuningan di siku, di telinga, atau di jari orang yang sakit asam urat parah? Itu adalah tofus. Itu adalah gumpalan kristal asam urat yang sudah membatu. Jika tofus ini pecah, akan keluar cairan seperti kapur tulis basah dan bisa menyebabkan infeksi yang sulit sembuh. Bahaya ketiga, dan ini yang paling mematikan, adalah batu ginjal. Asam urat yang tidak bisa keluar lewat urin akan mengendap di dalam ginjal itu sendiri. Dia membentuk batu karang yang tajam. Batu ini bisa menyumbat saluran kencing, menyebabkan ginjal bengkak, infeksi, dan akhirnya gagal ginjal total yang mengharuskan cuci darah seumur hidup. Inilah yang kita takutkan. Maka dari itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri sekarang juga. Kita deteksi apakah kristal-kristal ini sudah mulai menumpuk di tempat yang berbahaya. Langkah pertama, mari kita cek telinga. Silakan Bapak Ibu raba daun telinga bagian atas yang melengkung itu, raba dengan teliti, menggunakan ujung jari. Apakah ada benjolan kecil-kecil seukuran butir beras yang keras? Jika ada, itu adalah tofus awal. Itu tanda bahwa kadar asam urat di darah sudah tinggi dalam waktu yang lama, sehingga dia mencari tempat dingin, seperti telinga untuk mengendap. Langkah kedua, cek jempol kaki. Jika Bapak Ibu sedang tidak kambuh sakitnya, coba dekatkan telapak tangan Bapak Ibu ke jempol kaki. Beri jarak sekitar 2 cm. Jangan disentuh. Rasakan suhunya. Apakah terasa hawa panas yang memancar dari jempol kaki itu lebih panas daripada jari lainnya? Hawa panas adalah tanda
Ada api peradangan yang masih menyala kecil di dalam sana, siap meledak kapan saja. Langkah ketiga, cek ginjal. Silakan Bapak Ibu, duduk tegak. Letakkan tangan di pinggang belakang, ketuk pelan dengan kepalan tangan. Jangan terlalu keras. Apakah ada rasa nyeri yang dalam? Seperti rasa pegal yang menusuk. Jika diketuk pelan saja sakit, hati-hati, mungkin sudah ada pasir atau batu asam urat yang mulai terbentuk di ginjal. Jika Bapak Ibu merasakan tanda-tanda tadi, jangan panik, tarik napas dalam-dalam. Kabar baiknya, Allah menyediakan solusinya. Kita bisa membantu ginjal membuang kristal-kristal itu dan meredakan peradangannya dengan dua bahan dapur yang luar biasa, yaitu daun salam dan serai atau sereh. Mengapa dua bahan ini? Bukan sembarang pilih, tapi ada alasan medis yang kuat. Daun salam mengandung senyawa flavonoid dan tanin, tapi kekuatan utamanya adalah kemampuannya sebagai penghambat enzim santin oksidase. Bahasanya rumit ya. Sederhananya begini. Daun salam bekerja persis seperti obat allopurinol yang biasa diresepkan dokter. Dia mencegah tubuh memproduksi asam urat berlebihan. Selain itu, daun salam bersifat diuretik, artinya dia merangsang Bapak Ibu untuk buang air kecil lebih sering, sehingga asam uratnya terbilas keluar. Sedangkan serai atau sereh adalah anti-inflamasi atau anti radang yang sangat kuat. Serai mengandung minyak atsiri yang sifatnya menghangatkan dan melancarkan sirkulasi darah. Serai akan membantu meredakan bengkak dan nyeri di sendi, serta memperbaiki aliran darah ke ginjal. Bagaimana cara meraciknya? Tolong Bapak Ibu simak baik-baik, karena cara masak yang salah bisa membuat khasiatnya hilang. Kita akan membuat teh bilas asam urat. Bahan yang dibutuhkan. Pertama, 7-10 lembar daun salam segar. Kalau tidak ada yang segar, yang kering pun boleh. Tapi pastikan masih bersih dan aromanya masih ada. Pilih daun yang warnanya hijau tua, jangan yang muda, karena zat aktifnya lebih banyak di daun tua. Kedua, 1 batang serai ukuran besar, atau 2 batang, kalau ukurannya kecil. Pilih serai yang bonggol bawahnya masih ada akarnya sedikit, atau berwarna kemerahan, itu tanda serainya tua dan bagus. Ketiga, 3 gelas air ukuran gelas belimbing sekitar 200 ml per gelas. Langkah pembuatannya. Pertama, cuci bersih semua bahan di bawah air mengalir. Ingat, air mengalir, bukan air di baskom, supaya debu dan tanahnya hanyut. Kedua, untuk serai, jangan dipotong-potong, tapi memarkan atau geprek bonggol putihnya sampai pecah dan seratnya terbuka. Ini penting supaya minyak atsirinya keluar maksimal saat direbus. Daun salamnya boleh diremas sedikit. Ketiga, siapkan panci. Saya sangat menyarankan gunakan panci tanah liat, panci kaca, atau panci stainless steel. Hindari panci aluminium atau besi, karena bisa bereaksi dengan zat asam dari daun salam. Keempat, masukkan air 3 gelas, masukkan serai dan daun salam. Rebus dengan api sedang sampai mendidih. Kelima, nah, ini kuncinya. Setelah mendidih, kecilkan api sekecil mungkin. Tutup pancinya, tapi beri sedikit celah uap. Biarkan mendidih perlahan, atau simmering. Rebus terus sampai airnya menyusut dari 3 gelas menjadi 1 gelas. Proses ini kira-kira memakan waktu 15-20 menit. Mengapa harus menyusut? Supaya kita mendapatkan ekstrak yang pekat. Setelah tinggal 1 gelas, matikan api. Saring airnya ke dalam gelas, ampasnya dibuang. Tunggu sampai hangat kuku. Warna airnya akan berubah menjadi kuning kecoklatan jernih, dengan aroma wangi rempah yang menenangkan. Kapan meminumnya? Minumlah ramuan ini 2 kali sehari. 1 gelas di pagi hari, dan 1 gelas di sore hari. Kalau asam uratnya sedang tinggi-tingginya di atas 8, boleh 2 kali sehari. Kalau untuk perawatan atau pencegahan, cukup 1 kali sehari di pagi hari. Sebaiknya diminum sebelum makan kalau lambung Bapak Ibu kuat. Tapi, kalau Bapak Ibu punya sakit mah atau perut kembung, wajib diminum 1 jam setelah makan. Bapak dan Ibu juga harus ingat aturan minum air putih. Saat Bapak Ibu mengonsumsi ramuan daun salam ini, Bapak Ibu akan lebih sering pipis.
Itu wajar, dan itu bagus. Tapi, Bapak Ibu harus mengganti cairan yang keluar itu. Minumlah air putih, minimal 8-10 gelas sehari. Bayangkan Bapak Ibu sedang menyiram toilet. Kalau air siramannya sedikit, kotorannya tidak mau turun. Kalau air siramannya banyak, kotoran asam urat akan hanyut dengan mudah. Jadi, ramuan daun salam adalah sabunnya. Air putih adalah air bilasannya. Keduanya harus ada. Nah, dokter, ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya tentang ramuan ini. Mari kita bahas dalam sesi tanya-jawab fiktif yang mungkin mewakili keraguan Bapak Ibu di rumah. Pertanyaan pertama, dokter, saya punya darah rendah. Katanya daun salam bisa bikin tensi turun. Nanti saya pusing bagaimana? Jawaban saya, pertanyaan yang sangat bagus dan waspada. Betul. Daun salam memiliki efek menurunkan tekanan darah. Bagi Bapak Ibu yang tensinya sudah rendah, misalnya 90/60, saya sarankan tambahkan sedikit gula batu atau madu murni ke dalam rebusan tersebut untuk menjaga energi. Dan cukup minum 1 kali sehari saja, jangan 2 kali. Pantau rasanya. Kalau merasa keliengan, hentikan dulu. Pertanyaan kedua, dokter, saya tidak suka baunya serai, rasanya aneh. Boleh tidak diganti jahe? Jawaban saya, boleh sekali. Jahe juga anti radang yang hebat, tapi serai punya kelebihan spesifik untuk meluruhkan asam urat. Kalau tidak suka baunya, coba tambahkan sedikit irisan pandan atau kayu manis, supaya aromanya lebih enak. Tapi usahakan tetap pakai serai ya, karena kita mengejar khasiat spesifiknya. Pertanyaan ketiga, dokter, bolehkah saya berhenti minum obat dokter dan ganti pakai ini saja total? Jawaban saya, sobat sehat, jangan terburu-buru. Tubuh butuh adaptasi. Jika saat ini Bapak Ibu sedang minum allopurinol dari dokter, jangan di-stop mendadak. Minumlah ramuan ini sebagai pendamping. Tapi beri jeda waktu 2 jam dengan obat dokter. Setelah 1 bulan rutin minum ramuan ini, coba cek lab lagi. Kalau asam uratnya sudah turun drastis, konsultasikan ke dokter Bapak Ibu. Dok, hasil saya bagus nih. Bolehkah dosis obatnya dikurangi? Biarkan dokter yang menurunkan dosisnya pelan-pelan, sampai akhirnya Bapak Ibu bisa lepas obat total. Itu cara yang bijak dan aman. Pertanyaan keempat, dokter, apa pantangannya selama minum ramuan ini? Jawaban saya, tentu saja, ramuan ini bukan tiket gratis untuk makan sembarangan. Percuma minum pembersih kalau Bapak Ibu terus memasukkan sampah. Selama terapi ini, tolong puasa dulu dari jeroan, sarden kaleng, ekstrak daging, dan alkohol. Kurangi juga sayuran hijau tua, seperti bayam dan kangkung sementara waktu. Makanlah labu siam, wortel, terong, itu aman dan bagus. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, perjalanan menyembuhkan asam urat tanpa obat kimia memang butuh kesabaran. Tidak seperti obat warung yang sespleng 15 menit, sembuh, tapi merusak ginjal. Herbal alami bekerja perlahan, memperbaiki sistem, membersihkan saringan, dan memadamkan api radang tanpa melukai organ lain. Hasilnya mungkin baru terasa di minggu kedua atau ketiga. Kaki terasa lebih enteng, bangun tidur tidak kaku lagi, dan badan terasa segar. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai mencintai ginjal sendiri. Ginjal itu organ yang setia. Dia bekerja 24 jam menyaring darah kita tanpa mengeluh. Jangan racuni dia dengan bahan kimia yang tidak perlu, jika alam sudah menyediakan solusinya. Daun salam dan serai, 2 tanaman sederhana yang mungkin tumbuh di pekarangan Bapak Ibu, adalah tentara-tentara Allah yang dititipkan untuk menjaga kesehatan kita. Saya mohon dengan sangat, jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, jangan berhenti di Bapak Ibu saja. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, grup senam, atau teman-teman masa kecil. Mungkin ada teman Bapak Ibu yang saat ini sedang menangis, menahan sakit lutut, dan bingung. Mau minum obat apa lagi? Karena lambungnya sudah perih. Video ini bisa menjadi jalan kesembuhan bagi mereka. Itu adalah amal jariah yang pahalanya tidak akan putus. Mari kita tutup perjumpaan hangat ini dengan doa. Ya Allah, Zat yang Maha Menyembuhkan, kami memohon kepadamu,
Angkatlah segala penyakit dari tubuh kami. Bersihkanlah darah kami dari kotoran dan racun. Kuatkanlah ginjal kami. Lenturkanlah sendi-sendi kami. Izinkan kami menikmati sisa usia ini dengan raga yang sehat, agar bisa beribadah kepadamu dengan khusyuk dan sempurna. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan yang indah ini. Saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa sayangi ginjalmu sebelum terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.